Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah Pak baik. Bagaimana Bapak Pak? Alhamdulillah ya baik anak-anak. Sekarang kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan kali ini. Meskipun kita terhalang oleh pandemi, tetapi semangat kalian jangan mundur ya untuk tetap belajar. Oke, begitu. Mari kita berdoa. KM mana KM? KM coba pimpin doa berdoa KM. Baik Pak, ya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kali ini Bapak ingin mengecek dulu kehadiran teman-teman anak-anak semua gitu. Apakah semuanya hadir? Halo, ini pada hadir gak? Yogi nggak? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Bel Ya, Hadir Pak. Bapak share aja ya di di room chat untuk apanya tuh? Absensi Pak. Ya, benar, absensi, presensi. Ya, bentar ya. Yes. Nah, presensi udah di-share ya di room chat. Sekarang coba sebelum masuk ke pematerian selanjutnya, Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin dipelajari? Saya Pak. Oke, Nurul, sok silakan. Baik Pak, terima kasih. Minggu kemarin kita telah belajar tentang makna, urutan, dan proses peraturan perundang-undangan Pak. Bagus Nurul, masih ingat ya tentang materi yang kemarin. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Bapak ingin tujuan dari pembelajaran ini kalian dapat mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang kedua, menunjukkan keterampilan mengamati ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan mempraktikkan ketaatan terhadap peraturan di sekitar hingga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum itu Bapak akan review dulu materi ya dari minggu kemarin gitu ya. Yang itu. Nah, minggu kemarin kan kita belajar hukum. Nah, hukum adalah sebuah peraturan atau norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan mencegah kekacauan. Kepatuhan terhadap hukum sendiri yang berlaku di suatu tempat merupakan perwujudan dari to be good and smart citizenship atau menjadi sebuah perwujudan untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, dari itu apakah ada yang masih ingat jenis dan hierarki yang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Saya Pak. Sok coba Isbel sebutkan. Ya Pak, yang saya ingat itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada TAP MPR, ada Perpres, dan ada Perda Pak. Ya, hampir benar. Meskipun ada yang salah, coba yang lain mungkin teman-temannya bisa membantu. Saya Pak.
Sok, siapa ini teh? Mira ya? Sok, Mira, itu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ada 7, Pak. Ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada TAP MPR, ada Perpu, ada Perpres, ada Perda Provinsi, Perda Kabupaten, dan Peraturan Pemerintah, Pak. Nah, benar. Semuanya ada 7, cuman Mira ini urutannya atau hierarkinya yang salah gitu. Pak, saya mau bertanya, Sok, silakan Nurul mau bertanya. mengapa peraturan perundang-undangan harus hierarki, Pak? Jadi Bapak jawab ya Nurul ya. Jadi begini, hal ini sesuai dengan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat 1 nomor 12 tahun 2011-nya. Untuk hierarkinya itu sendiri, yang pertama adalah yang kedudukan yang paling atas ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Pemerintah pengganti Undang-Undang Pemerintah pengganti peraturan pemerintah atau Perpu. Yang ketiga, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, yang keenam adalah peraturan daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Terus untuk itunya pelaksanaannya, jadi jangan tumpang tindih gitu ya. Jadi peraturan daerah tersebut jangan bertentangan dengan hukum yang di atas. Tentunya peraturan daerah tingkat provinsi itu bertentangan dengan peraturan pemerintah ya. Itu jangan gitu karena tidak sesuai gitu. Sampai di sini paham Nurul? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, benar. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara hierarki dan jenisnya terdiri dari ini ya, bisa dilihat ya di PowerPoint. Nah, kita untuk menyikapi positif tentang peraturan, ada beberapa sikap positif untuk menyikapi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memberikan masukan ketika pembentukan perundang-undangan. Yang kedua, mengontrol dan mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga, mengkritisi peraturan perundang-undangan tersebut. Yang keempat adalah mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Sok, mau bertanya apa? Izin Pak, kan dalam sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan itu ada memberikan masukan ketika pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu mengkritisi peraturan perundang-undangan. Nah, Pak, itu tuh bagaimana cara masyarakat untuk memberi masukan dan mengkritisi kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan? Terima kasih, Pak. Nah, itu Bapak jawab ya, Ji ya. Yang pertama, memberikan masukan ketika pembentukan perundang-undangan. Nah, pembentukan perundang-undangan ini dibuat adalah melihat dari keresahan atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Karena itu, masyarakat tersebut memiliki kewenangan untuk memberi masukan ketika pembentukan perundang-undangan. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama bisa dengan audiensi dengan pemerintah terkait, yang kedua dengan menyurati dengan menulis di surat kabar atau menyurati lembaga tersebut, dan yang terakhir adalah dengan cara demonstrasi. Izin bertanya lagi boleh nggak, Pak? Oh, sok silakan Ji, bagaimana Ji? Nah, Pak, kan kita tahu ya demonstrasi itu suka dilakukan sama mahasiswa, dan itu tuh kadang demonstrasi itu terlihat seperti anarkis. Apakah seperti itu, Pak, demonstrasi? Ya, sebenarnya ya ingin menjawab bagi Haji. Sebenarnya demonstrasi itu tidak ada salahnya gitu kan. Malahan demonstrasi itu adalah sebuah unjuk rasa atau setiap orang berhak itu untuk berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi kepada lembaga-lembaga yang terkait. Nah,
Mengapa disebut anarkis? Ya karena kan kalau yang Bapak tahu gitu ya, hal tersebut karena terjadinya banyak oknum-oknum gitu, oknum-oknum seperti preman, apa ya, penyusup itu yang memang ingin mengacaukan acara tersebut. Nah, selain itu juga kadang, si demonstrasi itu tidak sabaran gitu kan. Seharusnya kan, apa namanya, kalau pas demonstrasi itu terus si lembaga yang terkait menemui dan mengaudiensi itu tidak akan terjadi anarkis gitu, Tapi jangan salah juga ya, demonstrasi itu harus ada surat pemberitahuan dulu loh untuk ke lembaga yang berwenang tersebut gitu ya. Bahkan ada PJ-nya gitu ya, PJ itu yang bertanggung jawab atas demonstrasi bila mana ada kacau yang terjadi tawuran, bukan tawuran ya namanya tuh, chaos gitu ya, kalau kacau gitu ya. Nah, yang harus bertanggung jawab itu yang PJ-nya yang bertanggung jawab, yang dipanggil oleh pihak berwenang. Apa namanya tuh, mengapa ini, terjadi chaos gitu kan, padahal mah kan awalnya itu aksi damai atau aksi apa gitu. Terus ada lagi? Mungkin tidak ada ya, udah paham Ji, sampai segini Ji? Baik, siap Pak, mengerti. Terima kasih banyak Pak. Oke, kalau gitu Bapak lanjutkan ya ke itu apa namanya tuh, ke slide selanjutnya. Nah, untuk melaksanakan ketaatan tersebut ada kepatuhan. Kepatuhan adalah sikap taat melaksanakan peraturan yang berlaku di suatu tempat. Sikap patuh itu akan menghasilkan sikap disiplin terhadap aturan yang berlaku, sikap yang baik dan mempunyai kesadaran hukum. Nah, untuk apa disebut masyarakat itu mempunyai kesadaran hukum, ada beberapa indikator ya. Yang pertama, indikator kesadaran hukum warga negara diantaranya yang pertama pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum tersebut ialah si masyarakat tersebut mengetahui apa hukum yang ada di suatu tempat tersebut gitu. Yang kedua, pemahaman kaidah hukum. Pemahaman kaidah hukum ini yaitu mereka juga paham gitu mana yang baik dan mana yang benar. Yang ketiga ada sikap terhadap norma-norma hukum, dan keempat adalah perilaku hukum. Nah, untuk pelaksanaan terhadap kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilakukan di beberapa lingkungan gitu ya. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan bangsa dan negara. Ini karena untuk apa namanya, untuk bukan pelaksanaan, untuk terjadinya perubahan yang besar berarti kan kita harus terjadi di perubahan yang ruang lingkup terkecil dahulu gitu. Coba ada yang ditanyakan? Nah, mungkin Bapak akan bertanya gitu ya kepada kalian, contoh ketaatan lingkungan di keluarga itu seperti apa? Saya, Pak. Sok, Nurul, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Di sini saya ingin coba menjawab pertanyaan yang tadi telah Bapak sampaikan. Jadi menurut saya dimulai dari hal yang sederhana gitu, Pak, dengan menaati peraturan yang ada di rumah, seperti bangun pagi-pagi, menaati peraturan yang ada di rumah, membereskan tempat tidur, membersihkan rumah, dan juga yang lainnya, Pak. Nah, benar itu ya, menurut Bapak juga tadi sudah disebutkan gitu ya. Untuk menumbuhkan rasa ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu perundang-undangan itu bisa dilakukan di dalam ruang lingkup itu sendiri. Yang pertama dari dalam lingkungan keluarga ya, yang disebutkan oleh Nurul tadi. Yang kedua di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Di lingkungan masyarakat itu seperti halnya tidak membuang sampah sembarangan, terus
tidak bila mana ada yang tamu gitu wajib melapor kepada RT RW setempat dan masih banyak. Terus yang di lingkungan sekolah gitu bisa ditumbuhkan dengan cara kita tidak terlambat masuk sekolah. Yang kedua kita tidak bolos sekolah. Yang ketiga disiplin di sekolah gitu. Disiplin di sekolah itu kan banyak banyak sekali kan ya. Seperti halnya tidak rambut itu tidak panjang, kuku tidak panjang dan yang lain-lain. Nah, untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap lingkungan bangsa dan negara itu seperti untuk di seumuran kalian itu nah kita kalian tuh mempunyai akta kelahiran. Nah, itu kan akta kelahiran itu wajib gitu ya sebagai administrasi bahwasanya kamu itu diakui oleh negara. Nah, gitu. Terus yang kedua membayar pajak tepat waktu dan masih banyak dan yang lainnya. Oke, nah selanjutnya kalian mengamati dan analisis gambar di bawah ini. Bapak kasih waktu ya, 2 menit cukup lah ya untuk mengamati dan analisis gambar yang ada di bawah ini. Pak, saya ingin mengamati. Sok, silakan. Nurul ya? Ya, Sok, Nurul gimana Nurul? saya ingin menganalisis gambar yang ke-1. Jadi terlihat ya dari gambar yang ke-1 itu melanggar aturan yang ada di Indonesia. Terlihat juga dari seragamnya, mereka masih SMP, jadi pasti belum punya SIM. Terus juga kelihatan mereka bonceng 3, nah itu kan juga melanggar dan membahayakan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih, Pak. Nah, tepuk tangan dulu untuk Nurul ya. Benar sekali dari Nurul itu bahwasanya gambar yang di gambar ke-1 itu apa namanya? Tidak taat kepada aturan. Karena mengapa? Yaitu yang pertama tidak memakai helm, yang ketiga berbonceng 3, yang kedua pasti dia tidak mempunyai SIM karena dilihat dari SMP-nya kan SMP itu sekitaran umur 12 sampai 15 tahun kan ya. Nah, kali ini juga melanggar tentang peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 10 ayat 106 ayat 9. Isi dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Sanksi melanggar tersebut adalah kurungan pidana maksimal 1 bulan dan denda paling tinggi itu 250.000. Mungkin yang lainnya teman-teman bisa mengamati gambar yang satunya lagi. Siapa yang akan menganalisis dan mengamati? Saya, Pak. Silakan. Isbel. Ya, Pak, menurut saya pada gambar yang kedua itu sangatlah jelas ya Pak bahwa orang tersebut tidak taat aturan, itu membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Nah, meskipun membuang sampah sembarangan itu hanya ada di peraturan daerah dan setiap daerah itu kan berbeda-beda ya Pak peraturannya. Akan tetapi bila dilihat dari gambar orang tersebut sangatlah tidak sadar lingkungan, apalagi tidak sadar hukum gitu Pak. Jadi hal yang terkecil saja tidak mampu untuk melaksanakan, apalagi kesadaran hukum yang lebih Pak. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya benar apa yang dikatakan Saudari Istiana Bella ini. Meskipun orang tersebut tidak taat kepada aturan gitunya, padahal membuang sampah sembarangan itu adalah sebuah hal yang gampang gitu ya, yang kecil. Mungkin orang tersebut tidak mempunyai kesadaran hukum. Terus coba kalian pikirkan dampak apa yang akan terjadi bila mana orang tersebut selalu membuang sampah sembarangan gitu ya. Yang pasti itu akan menjadi madorot bagi kita semua. Yang pertama akan terjadinya banjir. Yang kedua, lingkungan kita itu tidak akan berestetika gitu ya. Karena banyaknya sampah-sampah yang ada di sekitaran tersebut. Nah,
Selain itu juga, orang tersebut juga tidak taat kepada agama. Mungkin ya kalau di agama Bapak ini, ada hadis gitu, an-nadafatu mina iman, atau kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu kan tidak membuang sampah sembarangan gitu. Mungkin materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan? Sebelumnya Bapak mau nanya, apakah semua teman-teman ini mengerti, anak-anak ini mengerti tentang materi yang Bapak ajarkan ini? Mengerti, Pak. Siap. Kalau begitu Bapak akan menyimpulkan ya, kesimpulan dari materi kali ini adalah kita itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ini adalah sebuah perwujudan dari to be good and smart citizenship, atau upaya untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, untuk mewujudkan untuk menemukan rasa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, bisa dilaksanakan di ruang lingkup yang terdekat dulu, seperti halnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan yang terakhir di lingkungan bangsa dan negara. Oke, kalau begitu semuanya udah mengerti kan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau begitu Bapak ingin kasih oleh-oleh ya untuk untuk kalian di rumah, agar tidak keluar rumah agar tidak keluar rumah mulu gitu ya. Terus ingin mengasah pola pikir kalian itu. Nanti tugasnya Bapak share ya di grup WA. Baik, Pak. Mungkin sekian dari Bapak. Coba KM pimpin doa untuk menutup pembelajaran. Izin Pak, izin menutup kegiatan pembelajaran. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kita diberi kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Salam kepada orang tua kalian. Semoga kalian diberikan keberkahan, kesehatan, dan selalu ada dalam lindungannya. Bapak rep duluan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Sehat selalu, Pak.